Konon katanya, setiap akan ada yang kecelakaan di tol Cipularang, maka warga sekitar pasti mendengar ada suara wanita yang berteriak minta tolong. Suara itu tanpa wujud dan hanya jadi petanda kalau akan ada yang meninggal di tol itu. Awal September 2019, kecelakaan besar terjadi di tol Cipularang. Tak tanggung-tanggung, kecelakaan itu melibatkan 21 kendaraan. Dalam kecelakaan tol Cipularang ini, sejumlah kendaraan terbakar. Asap hitam membumbung tinggi di lokasi kejadian. Badan truk terguling, bagian depan truk terlihat ringsek dengan kaca yang sudah pecah. Dan dalam kecelakaan itu, ada 9 orang meninggal dunia, juga 8 orang luka-luka. Di tahun yang sama, 2 orang meninggal dunia dan 3 orang luka serius karena kecelakaan di tol Cipularang, tepatnya di kilometer 96. Saat itu, mobil hilang kendali lalu oleng begitu saja, kemudian menabrak truk. Kecelakaan ini disebabkan karena sopirnya mengantuk. Lalu di tahun berikutnya, yakni tahun 2020, kecelakaan kembali terjadi dan menewaskan 3 orang sekaligus. Aneh sekali, kenapa bisa demikian? Kenapa tol Cipularang ini sangat angker sehingga begitu banyak orang yang mengalami kecelakaan di tol Cipularang? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kembali ke asal muasal pembangunan tol Cipularang. Setiap mendengar kata tol Cipularang, yang terlintas di pikiran kita pasti hal mistisnya kan? Sebab peristiwa kecelakaan yang beberapa kali terjadi di ruas tol Cipularang pasti dikaitkan dengan dunia yang tak kasat mata. Tapi tahukah kalian bagaimana sejarah pembangunan tol Cipularang itu sendiri? Awal pembangunan tol Cipularang ini sudah dirancang sejak tahun 1991 oleh konsorsium Citra Ganesha. Konsorsium itu terdiri atas perusahaan grup Citra, Travelgar, dan Jasa Marga. Namun hingga tahun 1996 pembangunan tol Cipularang tak kunjung terlaksana. Padahal proyek ini sudah mendapatkan izin untuk pembangunan. Setahun berikutnya, proyek pembangunan kembali gagal dilaksanakan dikarenakan ada krisis moneter. Sampai akhirnya pemerintah mencabut izin konsorsium pembangunan tol Cipularang pada tahun 2001. Nah, 2 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2003, proyek pembangunan tol Cipularang akhirnya diprakasai oleh Presiden RI saat itu, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri dalam rangka menyambut KTT Asia Afrika. Pembangunan tol Cipularang dikerjakan dalam 2 tahap dan merupakan proyek kerjasama antara Jasa Marga dan pemerintah Jawa Barat. Tahap pertama pembangunan tol Cipularang menelan dana sebesar 745 miliar. Dan pada tahap kedua menghabiskan dana 3,9 triliun. Proyek Cipularang 1 sepanjang 17 km dibangun pada tahun 2002 dan selesai pada Januari 2004. Serta Cipularang 2 sepanjang 41 km. Akhirnya tol Cipularang selesai dibangun pada tahun 2005. Lalu diresmikan pada tahun yang sama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan peresmian Jalan Layang Pasupati. Dan mengenai seringnya terjadi kecelakaan terutama di kilometer 90-100, ada penjelasan ilmiah dari Kementerian Perhubungan saat itu. Menurut Kemenhub, aspek geometrik di tol Cipularang menjadi penyebab terjadinya banyak kecelakaan di tol tersebut. Namun, ada sisi lain yang menjadikan tol Cipularang ini sangat angker. Banyak orang menduga kalau keangkeran tol Cipularang itu ada kaitannya dengan Gunung Hejo yang menjadi petilasan Prabu Siliwangi. Namun demikian, menurut juru kunci Gunung Hejo, kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang itu tidak ada kaitannya dengan petilasan Eyang Prabu Siliwangi, melainkan ada janji kontraktor yang belum ditepati. Janji tersebut adalah membuat akses jalan ke petilasan. Namun hingga saat ini janji itu belum juga ditepati, hingga muncullah kejadian mistis yang sering kali menimbulkan kecelakaan di ruas jalan tol Cipularang. Mbah sudah merangkum beberapa hal mistis yang sering terjadi di tol Cipularang. Yang pertama, adanya mobil misterius. Beberapa orang percaya bahwa ada sebuah mobil misterius yang kerap kali menjadi teror para pengendara yang melintas di tol Cipularang. Ada seorang pria yang menuturkan bahwa dia harus kembali ke Jakarta melewati Cipularang saat malam hari dan dia mengambil jalur kanan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang memberikan sorotan lampu berulang-ulang. Karena merasa mobil di belakangnya tak sabar,
pria itu langsung memilih jalur kiri, namun rupanya mobil itu tetap mengikuti ke kiri dan berada terus di belakangnya sambil menyorotkan lampu yang sangat menyilaukan. Pria itu langsung mengintip mobil tersebut dari kaca spion dan tanpa diduga-duga saat dia fokus ke kaca spion, di depannya itu ada mobil yang hampir aja ketabrak. Untung aja si pria itu langsung injak rem dan mobilnya berhenti. Namun betapa kagetnya dia saat melihat ke arah belakang. Mobil yang dari tadi membuntutinya itu menghilang entah kemana. Itu adalah salah satu kejadian yang sangat mengerikan di Tol Cipularang. Selanjutnya ada kisah bocah hantu di Tol Cipularang. Kisah ini dialami oleh seorang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak berusia 8 tahun yang akan berlibur ke Bandung. Mereka bertiga berangkat dari Jakarta pada Jumat sekitar pukul 9 malam melewati Cipularang. Saat melintas di Tol Cipularang, sang anak merasa ingin buang air kecil. Mobil pun berhenti dan si anak keluar dari mobil. Beberapa menit kemudian, dia kembali masuk ke dalam mobil bersama orang tuanya dan melanjutkan perjalanan ke Bandung. Liburan ke Bandung rupanya tidak berjalan bahagia. Si anak justru kerap kali diam, tampak murung dan pucat. Menyadari ada yang aneh pada anaknya, kedua orang tuanya memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada hari Minggu sekitar pukul 10 malam. Dan si anak meminta untuk kencing lagi di lokasi yang sama. Rasa panik mulai timbul pada orang tuanya karena si anak yang keluar untuk kencing tiba-tiba saja menghilang. 1 jam kemudian mereka menghubungi petugas tol. Dan petugas tol itu menjawab kalau si anak udah ada di pos jaga. Betapa kagetnya kedua orang tua itu saat petugas memberitahu jika anak mereka udah ada di pos jaga Tol Cipularang selama 2 hari semenjak Jumat malam. Lalu siapa yang ikut ke Bandung? Selanjutnya ada cerita penumpang tambahan. Beberapa orang di Bandung memang banyak yang bekerja di Jakarta dan melewati Tol Cipularang untuk mempersingkat jalur mereka. Namun perjalanan di Cipularang menjadi kisah menyeramkan yang dialami wanita ini. Saat itu adalah hari pertamanya kerja di Jakarta. Dia akhirnya naik travel pukul 8 malam dari Bandung ke Jakarta yang rupanya hanya berisi dia dan sopirnya. Ketika ada di Tol Cipularang dan melintasi daerah Purwakarta, keanehan mulai terjadi saat sang sopir travel minta si wanita untuk banyak berdoa. Tak hanya banyak berdoa, sang sopir travel juga meminta wanita ini jangan menoleh ke belakang dan jangan kaget. Karena penasaran, wanita yang duduk di bangku mobil bagian tengah ini melihat ke spion tengah dan betapa kagetnya dia karena di kursi paling belakang ada sosok wanita dengan wajah yang sangat rusak. Itu adalah kejadian yang sangat menakutkan. Di Tol Cipularang juga terkenal dengan jalur tengkorak karena orang yang menyetir mobil yang tadinya segar bugar kalau lewat Tol Cipularang dia bisa aja tiba-tiba ngantuk. Pernah ada seorang pria yang berangkat dengan sehat, tapi tiba-tiba ia merasakan kantuk yang luar biasa ketika mobilnya melintasi kilometer 90. Bahkan pria ini mengaku matanya terpejam beberapa detik dan mobilnya sempat oleng ke jalur kanan atau kiri. Beruntung bagi dia dengan kondisi super ngantuk misterius itu, dia berhasil melintasi Cipularang sampai kilometer 120 dan secara ajaib kantuk itu hilang. Nah, kantuk ini sering menjadi penyebab kenapa banyak sekali orang yang kecelakaan di Tol Cipularang. Bisa jadi rasa kantuk itu disebabkan oleh aura mistis yang ada di Tol Cipularang. Makanya Mbah sarankan untuk berdoa kalau kalian lewat Tol Cipularang. Dan selanjutnya ada iblis raksasa. Beberapa mahasiswa yang berkuliah di kawasan Cileunyi memang kerap menggunakan Cipularang sebagai jalur favorit. Namun rupanya mereka juga menyadari keangkeran kawasan itu, terutama antara kilometer 97 sampai kilometer 99 yang disebut pusat kawasan iblis. Karena antara kilometer itu melintasi Gunung Hejo yang konon sangat angker. Kisah tentang Gunung Hejo yang angker ini memang sudah tersebar di masyarakat. Bahkan kabarnya investor pembangunan Cipularang terpaksa mengambil jalur memutar untuk pembangunan tol karena Gunung Hejo tidak bisa ditembus. Dan kisahnya ada seorang pria yang melintasi kilometer 97 sampai kilometer 99 pada pukul 2 pagi bersama supirnya. Dan saat melewati kawasan Gunung Hejo,
Dia melihat ada sepasang kaki berbulu yang dalam bahasa Sunda disebut uncang-uncang dengan ukuran luar biasa besar. Satu kaki saja besarnya lebih dari 2 bus berkapasitas 60 orang. Kaki raksasa itu melintas sejauh 3 langkah dan langsung hilang begitu saja. Kalau pendapat Mbah sih itu memang salah satu jin ya yang menghuni tol Cipularang, karena memang tol Cipularang ini terkenal sangat angker. Selanjutnya ada kisah kepala melayang. Sebuah kisah mengerikan datang dari sekelompok muda-mudi yang sedang berlibur ke Bandung. Saking asyiknya berlibur, mereka akhirnya baru pulang kembali ke Jakarta pukul 11 malam melalui tol Cipularang. Dalam mobil yang mereka kendarai hanya ada 2 orang yang masih terjaga, yakni sang sopir dan seorang yang duduk di bangku depan. 2 orang itu merasakan hal yang sama, yakni perasaan yang tidak enak ketika melintasi Cipularang. Dan benar saja, firasat itu menjadi kejadian mengerikan ketika mereka melihat ada sosok kepala melayang dengan rambut panjang tanpa badan di pinggir jalan tol. Hal itu tentu saja sangat mengerikan bagi seseorang yang melintasi tol Cipularang tengah malam seperti itu. Dan yang terakhir ada fakta soal jalur tengkorak, yaitu kilometer 97 di tol Cipularang. Kisah ini datang dari 3 orang yang hendak menuju ke Bandung dan mereka melintasi tol Cipularang pada pukul 2 pagi. Sampai di kilometer 95, hujan langsung turun dengan sangat deras, disusul dengan badai yang kencang. 1 orang pun bertahan menjadi sopir dengan mata yang mengantuk sementara 2 rekannya tertidur. Saat itu dia merasakan hal yang aneh di kilometer tersebut, yakni dia melihat sebuah gerbang yang super besar. Tak hanya itu, dia juga merasa mobilnya berulang kali hampir menabrak pembatas jalan. Bukan itu saja, dia juga sempat melihat ada 2 orang wanita yang seperti nenek-nenek menyeberang di tengah jalan dengan 2 kaki tidak menapak ke tanah. Untung saja dia masih bisa mengendalikan diri dan akhirnya selamat sampai tujuan. Demikianlah beberapa kisah seram yang ada di tol Cipularang dan alasan kenapa tol Cipularang itu menjadi sangat angker. Jadi kesimpulannya memang ada janji yang belum ditepati saat pembangunan tol Cipularang. Nah, bisa jadi hal itulah yang menyebabkan tol Cipularang menjadi sangat angker.